Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang diingat Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-7. Saudara, ini adalah Mazmur Daud saat dia berdoa mohon ampun dan mohon perlindungan Tuhan atas kehidupannya. Semua orang pasti berharap dirinya selalu diingat dan tidak dilupakan oleh sesamanya, seperti oleh teman, kerabat, atau saudara. Betapa sedih dan kecewanya kita bila pada suatu kesempatan kita bertemu dengan teman lama, ternyata teman kita itu sudah tidak ingat lagi siapa kita, alias dia lupa kepada kita. Kita patut bersyukur, sekalipun manusia bisa saja melupakan dan tidak lagi mengingat kita, tetapi Tuhan tak pernah melupakan kita. Mazmur 8 ayat 4-5 dikatakan, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Alkitab menegaskan bahwa orang benarlah yang selalu diingat oleh Tuhan. Mazmur 112 ayat 6 dikatakan orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Namun ada seorang penjahat yang diingat Tuhan, karena pada saat akhir perjalanan hidupnya ia merendahkan diri dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Oleh karena imannya itu ia tidak lagi memperhitungkan dosa-dosanya. Sebaliknya ia mengingat dan menyelamatkannya. Orang itu adalah salah seorang penjahat yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Ketika penjahat lain menghujatnya dalam Lukas 23:39, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi penjahat yang satunya justru berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lukas 23:42. Saudara, ketika Tuhan Yesus dalam keadaan tak berdaya, masih tergantung di kayu salib, penjahat ini percaya bahwa dia adalah Raja, bahwa dia adalah Tuhan. Karena imannya berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23:43. Walaupun tadinya penjahat itu sama seperti penjahat lain di sebelah Tuhan Yesus, namun ia telah membuat keputusan penting dalam hidupnya, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat ia masih berada di kayu salib. Ia menerima Tuhan Yesus sebagai Raja sebelum ia mati. Saudara, bagaimana dengan kita pagi hari ini? Apakah engkau sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu satu-satunya di dalam kehidupanmu? Apakah engkau sudah hidup sesuai dengan pertobatan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Saya percaya ketika kita hidup di dalam pertobatan dan mohon ampun kepada Tuhan, kita mengingat banyak dosa dan kesalahan kita, dan kita datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan pasti mengingat kita, saudara. Tuhan ingat kepada anak-anak yang kembali dan mau mencari Tuhan untuk dia hidup di dalam kebenaran Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Biar pagi hari ini kita pastikan bahwa kita masing-masing yang mendengarkan renungan ini, kita hidup di dalam iman kepada Yesus, dan kita hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Dan kita tidak main-main lagi dengan hidup kita. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita meninggalkan dosa dan hidup baru di hadapan Tuhan, supaya Tuhan terus memelihara dan menuntun hidup kita. Saudaraku, kehidupan di masa lalu tak menentukan keselamatan, tapi asal kita mau bertobat, langkah terakhir dari hidup ini yang menentukannya. Karena itu pagi hari ini Firman Tuhan katakan, karena itu relakan halah hatimu dan bertobatlah.
maka Tuhan akan menerima dan mengingat kita, dan pasti Dia menolong kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia karena Tuhan mengingat kami, sekalipun kami banyak dosa pelanggaran, tapi ketika kami datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala dosa kami, maka Engkau Allah yang setia dan adil mengampuni dan mengingat akan hidup kami. Karena Tuhan, terima kasih bahwa hidup kami terus dekat dan mengasihi Engkau dan hidup dalam kebenaran Tuhan, menjauhkan segala dosa dan kejahatan dari kehidupan kami. Oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan menolong dan memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.